Halo anak-anak, sudah siap? Mari kita bahas. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat kaya karena terdapat berbagai jenis organisme dengan variasi yang meliputi perbedaan ukuran, bentuk tubuh, pola warna, dan sebagainya. Coba kita lihat dari bahan makanan yang dijual di supermarket. Sayur dipisahkan dengan daging dan ikan. Berbagai jenis sayur pun dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sawi dikelompokkan dengan sawi, bawang merah dengan bawang merah lain, bawang putih dengan bawang putih, dan lain-lain. Untuk mempermudah pembeli dalam menemukan bahan makanan yang diinginkan. Begitu pula ketika kita ingin mempelajari makhluk hidup yang ada di dunia ini. Makhluk hidup yang sudah berhasil dibukukan atau dibuat dalam bentuk katalog oleh ilmuwan telah ada sekitar 1,8 juta sampai 2 juta jenis. Untuk menentukan suatu makhluk hidup masuk dalam jenis apa dan masuk dalam kelompok apa, kita perlu melakukan kegiatan yang disebut dengan klasifikasi. Jadi anak-anak, apa yang akan kita pelajari di hari ini ya? Ya, benar sekali. Klasifikasi makhluk hidup. Untuk dapat melakukan klasifikasi ini, kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan identifikasi terlebih dahulu. Dari proses identifikasi tersebut, kita dapat menemukan kesamaan dan juga keanekaragaman dari berbagai jenis organisme. Nanti, kesamaan dan keanekaragaman tersebut kita jadikan dasar klasifikasi, sehingga kita dapat mengelompokkan mereka. Pengelompokan makhluk hidup ini membutuhkan sistem tersendiri yang biasa disebut dengan sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi ini sangat dibutuhkan, utamanya untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam. Sehingga nanti kita mudah untuk membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Coba deh bayangkan, tanpa adanya sistem klasifikasi, mungkin saja kita tidak bisa membedakan antara kelompok jamur dan tumbuhan. Atau bahkan beberapa dari kita masih mengira kalau jamur itu tumbuhan. Nah, jadi fungsi klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan objek studi biologi, mempermudah mempelajari biologi, dan juga melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kita kembali ke sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu klasifikasi artifisial atau buatan, klasifikasi natural atau klasifikasi alami, dan juga klasifikasi filogenetik. Klasifikasi artifisial ini merupakan sistem yang mengelompokkan suatu individu makhluk hidup berdasar satu atau dua ciri makhluk hidup. Nah, ciri yang dipakai dalam sistem ini bebas, tergantung kehendak pembuatnya. Biasanya pengelompokannya didasarkan pada ciri yang menurut pembuatnya penting, sehingga hanya mengutamakan tujuan praktis. Contohnya nih, pengelompokan tumbuhan oleh ahli botani yang bernama Theopartus. Theopartus ini mengelompokkan tumbuhan menjadi kelompok pohon, semak, dan perdu. Nah, bahkan kita juga dapat membuatnya. Misalnya mengelompokkan tanaman menjadi tanaman hias, tanaman pangan, dan juga tanaman obat. Sistem yang kedua adalah klasifikasi alami atau natural. Sistem ini mengelompokkan suatu individu makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk luar tubuh atau yang biasa disebut dengan morfologi. Jika di sistem artifisial, kita bisa mengelompokkan padi dan mangga dalam kelompok yang sama, yaitu tanaman pangan. Kita tidak bisa mengelompokkan padi dan mangga dalam kelompok yang sama di sistem ini, karena dasarnya adalah morfologi. Kita lihat dari morfologi padi dan juga mangga ya. Biji padi berbentuk panjang lurus dan berkeping satu, sedangkan biji mangga bulat, berisi, dan juga berkeping dua. Sehingga padi termasuk monokotil, sedangkan mangga termasuk dikotil. Nah, kalau pada hewan, kita dapat mengelompokkan hewan yang mempunyai sayap pada kelompok yang sama, hewan berkaki 4 pada kelompok yang sama, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi filogenetik atau filogeni. Sistem ini diciptakan oleh Carolus Linnaeus, sang bapak taksonomi modern,
berdasarkan sejarah evolusi dan jauh dekatnya kekerabatan antara kelompok makhluk hidup. Maksud dari kekerabatan adalah mereka memiliki nenek moyang yang sama. Lalu, bagaimana cara menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan makhluk hidup? Nah, sistem ini menggunakan morfologi atau bentuk luar tubuh, sifat alamiah, anatomi atau struktur luar dan dalam tubuh, fisiologi atau sifat pada sistem tubuh, misalnya sistem pernapasannya sama-sama paru-paru begitu, dan susunan DNA makhluk hidup dalam melakukan pengelompokan. Semakin banyak kesamaan ciri atau karakter antar makhluk hidup, semakin dekat pula kekerabatannya. Kelompok organisme yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri disebut dengan takson. Tingkatan dari kelompok makhluk hidup tersebut disebut dengan tingkatan takson. Dan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dalam tingkatan takson, semakin atas tingkatannya, semakin banyak pula jenis organismenya. Dan semakin ke bawah tingkatan taksonnya, akan semakin spesifik dan juga sedikit jenis organismenya. Carolus Linnaeus membagi tingkatan takson dari yang tertinggi ke terendah menjadi 7 tingkat, yaitu kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dan yang paling besar. Sejak dahulu, jumlah dari kingdom ini mengalami perkembangan, mulai dari 2, 3, 4, 5, hingga 6 kingdom. Tetapi, hingga saat ini, jumlah kingdom yang disepakati oleh ilmuwan ada 6. Archaebacteria terdiri dari bakteri yang tinggal di tempat ekstrem, seperti panas yang tinggi. Eubacteria terdiri dari bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya TBC, tipes, kolera, disentri, dan masih banyak lagi. Lalu protista yang sebagian besar terdiri dari organisme uniseluler atau terdiri dari satu sel, walaupun ada juga yang multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Nah, protista ini ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan juga mirip jamur. Kingdom yang keempat adalah fungi. Fungi ini terdiri dari kelompok jamur. Lalu kingdom yang kelima, plante, terdiri dari kelompok tumbuhan. Nah, sedangkan kelompok atau kingdom yang terakhir yaitu animalia, terdiri dari berbagai jenis hewan, termasuk kita manusia. Tepat di bawah kingdom terdapat tingkatan takson yang disebut phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Tingkatan takson ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh organisme tersebut. Misalnya pada tumbuhan terdapat divisi Bryophyta yang terdiri dari lumut, Pteridophyta yang terdiri dari tumbuhan paku, dan Magnoliophyta yang terdiri dari tumbuhan berbunga seperti mawar. Setelah kita lihat, ternyata ada kesamaan akhiran ya pada ketiga contoh divisi yang sudah disebutkan, yaitu phyta. Jadi, jika ada tingkatan takson yang ada phytanya, sudah dapat kita kenali bahwa itu divisi. Nah, selain phyta, ada juga divisi yang mempunyai akhiran mykota. Itu untuk kelompok jamur atau fungi. Phylum dan juga divisi terdiri dari kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas pada tumbuhan dapat berakhiran misetes atau pise atau opsida. Kelas terdiri dari beberapa ordo atau bangsa. Ordo pada tumbuhan mempunyai akhiran ales. Sedangkan ordo, kelas, dan phylum hewan, nama taksonnya terdiri dari satu kata yang berbentuk jamak dan tidak terikat nama di bawahnya. Selanjutnya, ordo ini terdiri dari berbagai family. Organisme yang tergabung dalam satu family biasanya memiliki nenek moyang yang sama. Family pada tumbuhan mempunyai akhiran AC.
Ya meskipun ada yang menyimpang, misalnya family Gramineae. Nah, kalau famili pada hewan menggunakan akhiran ide. Lalu, genus mencakup satu atau lebih jenis atau spesies yang mempunyai ciri yang sama, misalnya dari alat reproduksinya. Nah, sedangkan spesies ini merupakan unit dasar dalam klasifikasi yang di dalamnya terdapat organisme dengan kesamaan sifat seperti morfologinya, anatominya, hingga sosiologi. Meskipun terdapat individu-individu berbeda spesies yang ciri morfologinya sangat mirip. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan kan ya, bahwa organisme pada spesies yang sama mampu saling kawin, menghasilkan keturunan, dan keturunannya fertil. Anak-anak, adakah dari kalian yang tahu tentang babi hutan? Di Jawa Barat, babi hutan ini biasa disebut dengan bagong, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur biasa disebut dengan celeng. Karena nama tersebut bersifat kedaerahan, kita tidak dapat menggunakannya untuk berbicara dengan orang di lain daerah. Begitu pula ketika kita menyebut ayam ya. Di negara lain, misalnya Amerika, mereka menyebutnya chicken. Dan di Korea, mereka menyebutnya duck. Nah, jadi kita tidak dapat menggunakan sebutan ayam ketika berbicara dengan orang Amerika, orang Korea, dan yang lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem tata nama yang berlaku secara internasional. Carolus Linnaeus memperkenalkan tata nama yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Bi artinya dua, nomial artinya nama, dan nomenklatur yang berarti aturan. Jadi, jika digabung menjadi aturan penamaan makhluk hidup menggunakan dua kata. Tata nama inilah yang sampai saat ini disepakati menjadi nama ilmiah yang dipakai semua orang di dunia, sehingga berlaku secara universal. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan penamaan spesies makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Apa menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa ini sudah tidak digunakan lagi oleh siapapun di dunia ini dan menjadi bahasa yang mati, dalam artian tidak ada perkembangan lagi. Nah, sehingga tidak akan mengalami pergeseran makna. Oleh karena itu, bahasa Latin digunakan sebagai bahasa baku dalam penamaan ilmiah biologi. Aturan yang kedua, menggunakan dua kata. Kata pertama merupakan nama takson tingkat genus, dan kata kedua merupakan kata petunjuk jenis atau petunjuk spesies. Nah, dua kata inilah yang disebut nama spesies. Ingat ya, bedakan nama petunjuk spesies dan nama spesies. Misalnya, pada nama ilmiah mangga, Mangifera indica. Mangifera merupakan nama genus. Indica merupakan nama petunjuk spesies. Dan Mangifera indica adalah nama spesies dari mangga. Aturan yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf besar, sedangkan petunjuk spesies semuanya dengan huruf kecil. Aturan yang keempat, penulisan nama spesies menggunakan cetak miring atau cetak tegak dengan memberikan garis bawah yang terpisah. Nah, kalian dapat menulis dengan cetak tegak dan garis bawah terpisah ketika menulis di buku catatan. Aturan yang kelima, apabila nama terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Misalnya pada nama ilmiah kembang sepatu ini, Hibiscus rosacerensis. Dan aturan yang keenam, nama spesies juga dapat mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Contohnya, jagung, Siamais L. Nah, L ini menunjukkan nama penemu dari spesies jagung. Beliau adalah Linnaeus. Ketika berjalan-jalan ke suatu tempat dan menemukan organisme yang belum kita kenal, bagaimana ya cara untuk mengetahui identitas organisme tersebut? Jawabannya
kita dapat mengidentifikasinya dengan kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan daftar yang memuat sejumlah keterangan yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup untuk memudahkan proses identifikasi. Berikut merupakan cara mengidentifikasi tumbuhan menggunakan kunci determinasi. Sekarang Ibu contohkan. Misalnya ketika kita menemukan tumbuhan ini. Pertama, kita baca dulu nomor 1. Dari nomor 1A dan B, mana ya yang sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan tadi? Ya, tumbuhan tadi sesuai dengan ciri nomor 1A karena mengandung getah. Catatlah nomor yang sesuai ini pada kertas, jadi dicatat 1A. Setelah itu, kita lihat nomor yang ada di bagian kanan setelah kalimat 1A berakhir. Terlihat nomor 2 bukan? Nah, setelah itu kita baca nomor 2. Cocokkan antara 2A dan 2B. Mana yang sesuai dengan ciri tumbuhan yang kita amati? Tentu 2B, karena tumbuhan tersebut tidak berbentuk rumput-rumputan, melainkan berbentuk pohon. Jangan lupa untuk menuliskan nomor 2B pada kertas. Jadi tulis 1A, 2B. Setelah itu, kita baca kalimat 2B sampai selesai. Dan terlihat nomor 5 di bagian kanan. Kita tidak perlu membaca nomor 3 dan 4, jadi langsung saja baca nomor 5. Karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan berbatang tunggal, dia tidak memiliki cabang. Nah, jadi dari ciri-ciri nomor 5A dan 5B, yang paling sesuai adalah 5B. Karena dia mempunyai daun penumpu yang meninggalkan bekas melingkar, tetapi hanya ada pada batang, tidak ada pada cabang. Dan bunganya terlihat nyata dan juga terletak di dalam karangan bunga yang tidak berbentuk periuk atau karangan bunga yang berbentuk bola besar. Kita baca 5B sampai akhir. Terlihat nomor 6. Lalu kita baca nih nomor 6A dan 6B. Nah, yang paling sesuai adalah nomor 6A. Karena daun ini mempunyai daun mahkota yang berbilangan 5 dan juga kelopaknya kadang-kadang berbilangan 3. Wah, ternyata masih ada lanjutannya. Nomor 7. Kita lihat 7A dan 7B. Ternyata yang paling sesuai adalah 7A. Seperti yang kita lihat, daunnya memiliki tulang daun menjari. Dan juga bunganya kebanyakan berkelamin 1. Jadi bunga jantan sendiri dan bunga betina sendiri. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa menentukan bahwa tumbuhan ini termasuk dalam famili Caricaceae. Nah, setelah itu kita tinggal melengkapi nomor-nomor yang sudah kita tulis tadi. Jadi, kunci determinasi dari tumbuhan ini adalah 1A, 2B, 5B, 6A, dan 7A dengan famili Caricaceae. Nah, anak-anak, apabila kalian ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan sampaikan di diskusi yang akan dilaksanakan di Google Meet. Segera join ya, semangat!